Ada rahasia penumpasan yang Ayu harus tahu. Kalau penumpasan itu mau dibatalkan dan itu tidak terjadi atas hidupmu dan anak-anakmu, juga keluargamu, sesuatu yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan dari awal oleh karena kebejatan yang hidup mereka tidak benar. Cuman satu, hidupmu harus berdiri di hadapan Tuhan. Hidupmu harus berdiri di hadapan Tuhan sebagai korban persembahan. Dengan kata lain, engkau menukar hidup mereka dengan hidupmu sendiri. Kalau tidak ada yang mau kamu korbankan dan sacrifice, jangan harap keluargamu untuk selamat. Karena iblis menuntut. Sedangkan waktu engkau berdiri di hadapan Tuhan, tuntutan iblis itu bisa dibatalkan. Kenapa? Karena ada orang yang mempersembahkan hidupnya bagi orang-orang yang akan dibinasakan itu. Tapi kalau engkau sendiri aja tidak mau melepaskan segala sesuatu dan takut berjalan sama Tuhan hanya demi makan dan minum, apa yang kau mau selamatkan dari hidupmu? Ada pertukaran sama seperti dengan Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib. Tapi jadi itu rahasianya. Jadi itu pilihan Ayu. Kalau kamu tidak mau hidupmu dikorbankan bagi Tuhan sebagai domba sembelihan di atas mezbah Tuhan, dan hanya mau hidup sendiri untuk senang-senang di sini hanya kebutuhan hidupmu tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawa anak-anakmu dan keluargamu. Tapi hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan itu membuat the power Holy Spirit itu menyala, dan hidupmu kepenuhan Roh Kudus itu yang membatalkan tuntutan iblis. Kenapa? Ketaatanmu membuat penumpasan dibatalkan karena ada satu orang yang bertobat dan berdiri di hadapan Tuhan dan rela menyerahkan nyawa dan hidupnya bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi ngerti kenapa Tuhan marah dan murka. Dan murka Tuhan itu mengalir dalam Ayu. Dan tahu kenapa Ayu marah sama Ayu, dan Tuhan begitu kecewa dengan apa yang kau lakukan. Selama hidupmu seperti itu, kau tidak akan pernah melihat sesuatu pengorbanan di kayu salib itu terjadi untuk seluruh dunia dan bangsa-bangsa. Sehingga hidup kekristenan itu hanya adalah sacrifice, pengorbanan. Kalau hidupmu hanya untuk dirimu sendiri, membangun apa yang real nyata untuk kesenanganmu, untuk semua impianmu, hidupmu itu belum dibeli bagi Tuhan. Jadi itu semua keputusan di Ayu sendiri. Makanya kenapa Tuhan dari awal Tuhan udah kasih tahu kerasulan api Roh Kudus. Karena yang Tuhan nyatain adalah pribadimu api Roh Kudus. Dan seberapapun kau mau melenceng keluar dari panggilanmu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau keluar dari panggilanmu. Semakin engkau berontak dari hadapan Tuhan, semakin kau lari seperti Yunus. Semakin apa you mau seperti Papa Aisum. Kenapa hidup keluarga itu hancur dan semakin parah. Dan bahkan hari ini itu berbalik semuanya nikam. Karena ada satu yang belum Ayu bayar, nasar sama Tuhan. Itu adalah pertukaran hidup Ayu untuk seluruh keluarga dan semua orang itu diselamatkan. Tapi hari ini enggak. Tapi hari ini Tuhan mulai membawa kemana Ayu harus membayar nasar Ayu. Selama korban sacrifice itu belum terjadi sama seperti salib Tuhan, tidak bisa dibatalkan. Karena iblis akan terus menuntut. Karena ketaatanmu membatalkan semua dosa dan tuntutan iblis di hadapan Tuhan. Karena satu pribadi yang taat itu membatalkan dan menyelamatkan seluruh dunia. Jadi Tuhan mau berkata, hidupmu itu egois. Aku hanya minta satu pribadi untuk berdiri di hadapan Tuhan, untuk seluruh dunia dan bangsa-bangsa, bahkan untuk keluargamu sendiri. Kalau engkau mau anakmu selamat, semuanya selamat, orang tuamu selamat. Aku hanya minta dari seluruh keluargamu yang menyakiti hati Tuhan, yang hidup dalam penyembahan berhala, yang hidup dalam perzinahan, aku hanya minta ada satu orang bertobat di hadapanku dan mempersembahkan korban persembahan yang kudus di hadapanku, persembahan yang harum dan berkenan di hadapanku. Kenapa? Sehingga waktu seseorang berdiri di hadapan kekudusan Tuhan, setiap perkataannya, permintaannya digenapi oleh Tuhan. Itu hebatnya kuasa the power Holy Spirit dan hebatnya kuasa Roh Kudus di dalam waktu engkau taat. Dan itu membatalkan semua apa yang iblis tuntut. Dan semua kebinasan untuk satu seluruh dunia itu bisa diselamatkan oleh satu orang yang taat.
sama seperti kematian Kristus seluruh dunia taat. Itu masih berlaku untuk seperti hari ini. Satu orang taat, seluruh dunia diselamatkan.